Kejaksaan Agung telah menetapkan 8 tersangka dalam skandal suap vonis lepas kasus ekspor minyak sawit mentah atau CPO sebesar 60 miliar rupiah. Ketujuh tersangka terdiri dari 4 hakim, 1 panitera, dan 2 pengacara. Sementara 1 tersangka lain merupakan Social Security Legal Wilmar Group. Kejaksaan Agung telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus dugaan jual beli putusan dalam perkara korupsi bahan baku minyak goreng. 3 diantaranya merupakan hakim dan 1 ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kejaksaan Agung mengungkap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan uang suap kepada 3 hakim sebanyak 22,5 miliar rupiah. Ketiganya adalah Jum Yamto selaku Hakim Ketua, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom selaku Hakim Anggota. Ketiganya saat itu menangani kasus perkara ekspor minyak sawit mentah atau CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sementara uang tersebut diberikan 2 kali dengan nominal 4,5 miliar rupiah dan 18 miliar rupiah dengan pesan agar hakim memvonis lepas 3 terdakwa korupsi. Pemberian suap ini terkait pengurusan perkara pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya yang menyeret 3 korporasi besar antara Januari 2022 sampai Maret 2022 agar majelis hakim yang mengadili memberi putusan perkaranya tak terbukti dan dapat lepas dari tuntutan hukum. Selain itu, sejumlah mobil mewah disita pihak Kejagung sebagai barang bukti. Mobil mewah tersebut merupakan milik para pengacara yang diduga berperan sebagai pemberi suap dalam kasus ini. Ada pula 21 motor dan juga 7 sepeda yang ikut disita. Tak hanya itu, Kejaksaan Agung juga menyita uang miliaran rupiah dalam bentuk pecahan dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura di rumah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan 3 hakim. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi 13 DPR RI mendesak Barreskrim Polri membuka kembali kasus kekerasan dan eksploitasi mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia. Desakan tersebut karena menilai terdapat pelanggaran HAM berat pada kasus tersebut. Komisi 13 DPR RI menggelar audiensi dengan Komnas HAM dan Komnas Perempuan membahas kasus dugaan kekerasan dan eksploitasi mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia atau OCI. Pada audiensi yang dihadiri mantan pemain OCI ini, Komisi 13 menilai terdapat beberapa pelanggaran HAM berat yang dilakukan manajemen OCI berupa penyiksaan fisik hingga perdagangan manusia. Untuk itu, Komisi mendesak Barreskrim Polri untuk membuka kembali kasus dugaan kekerasan dan eksploitasi tersebut. Nah, kita Komisi 13 ingin mengawal kasus ini terkait dengan tindak kejahatannya, bahwa Mabes Polri membuka kembali kasus ini dan katakanlah menghukum pelaku kejahatan ini kalau masih ada ya. Saya tadi belum melihat fakta seperti itu. Yang kedua, kehadiran negara dalam proses pemulihan, bahwa mereka adalah rakyat Indonesia, mereka selama ini sejak dari umur bayi sudah ditelantarkan dan dieksploitasi oleh oknum-oknum OCI. Saya pikir harus ada kehadiran negara untuk proses pemulihannya. Saya pikir itu. Sebelumnya diketahui bahwa proses hukum atas kasus ini terhenti pada tahun 1999 karena kurangnya bukti. Kasus ini bisa dibuka kembali dengan menggunakan pasal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, mengingat sebagian besar mantan pemain OCI diduga diperjualbelikan sejak masih usia dini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.